Jumpa lagi dengan channel Ki Anom Sumedang. Kali ini saya jarah ke makam Sunan Bayat. Sunan Bayat atau yang juga bergelar Pangeran Mangkubumi ini adalah salah satu ulama penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Sunan Bayat adalah putra dari Ki Ageng Padang Arang atau Bupati pertama Semarang. Sepeninggalnya Ki Ageng Padang Arang, Pangeran Mangkubumi menggantinya sebagai Bupati Semarang kedua dengan nama Padanaran. Dia juga merupakan murid Sunan Gunung Jati, anggota Wali Songo. Jadi beliau juga seorang wali. Sepeninggal ayahnya, Padanaran menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam. Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan karena mungkin perbawanya dunia juga. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal ini mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu, Demak untuk menyadarkan Sunan Padanaran. Terdapat beberapa versi bagaimana Sunan Kalijaga menyadarkan sang bupati. Di antaranya Sunan Kalijaga menyamar sebagai seorang pencari rumput dan pergi ke kediamannya Pangeran Mangkubumi dan menawarkan sekeranjang rumput yang dibawa, sehingga dia terjadi dialog antara Sunan Kalijaga dan sang bupati. Rumput yang bagus Kisanak, berapa harganya, kata bupati. Lalu kata Sunan Kalijaga yang menyamar menjadi tukang rumput mengatakan, rumput ini saya peroleh dari Gunung Jabal Kot, Tuan, sebab sebuah yang membawa berkah dan karomah. Ana bisa memilikinya dengan menukar seluruh harta benda yang bupati miliki, kata si pencari rumput ini. Kata Sunan Padanaran, gila kamu, mana mungkin rumput segar ini berasal dari Jabal Kat yang letaknya jauh dari sini. Yang lebih gila lagi, mana mungkin aku menukar seluruh hartaku untuk sekeranjang rumput ini. Ah, pergi kamu. Dengan nada keras sang bupati mengusir pencari rumput ini. Keesokan harinya kembali lagi sang bupati didatangi pencari rumput ini dan dialog terulang lagi dan kemudian diusir lagi. Keesokan harinya kembali lagi sang pencari rumput datangi kediaman sang bupati dan untuk ketiga kalinya dialog pun terjadi lagi, tapi kali ini sang penjual rumput berargumen lebih kuat sehingga membuat jengkel sang bupati. Di sana mana mungkin ada yang mau membeli rumput dengan harga seluruh hartanya, kata bupati dengan nada keras. Ada pula jumlah kekayaan yang atas ini aku bisa membeli beratus-ratus bahkan ribuan keranjang. Lanjut bupati, Anda salah tuan. Ada yang lebih kaya dari Anda di negeri ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kaya dari siapapun, termasuk Tuhan sendiri atau saya sekalipun. Allah Maha Kaya dan kekayaan meliputi seluruh alam semesta, termasuk kuasanya yang dapat memberi dan menghilangkan kekayaan seseorang dalam sekedip mata. Merah padam masa bupati bersama bijak sang pencari rumput, kemudian bupati Semarang berkata dengan nada tinggi, nah jangan bersama di depan di sana. Kalau aku memang menyembah Tuhan seperti Tuhan yang kau sebut, bagaimana hasilnya? Ratusan kali aku bersujud, tak juga aku menjadi kaya dan makmur. Terus aku bekerja dan bekerja tanpa menyembah Tuhan, aku pun jadi kaya. Lihat, tanpa Tuhanmu sekarang aku jadi kaya. Aku percaya pada Tuhan, kata sang bupati. Kemudian pencari pun mengambil cangkul yang dibawanya. Dengan cangkul itu mulailah dia menggali tanah di pekarangan rumah sang bupati. Lalu tanah yang dia gali berubah menjadi emas. Kemudian sang bupati pun merebut cangkul yang dibawa si pencari rumput. Akan kugali lebih dalam lagi supaya emas yang kau dapat lebih banyak dari si pencari rumput. Namun belum sempat menyelesaikan perkataan, sang bupati menerjun karena bongkahan emas yang semula terlihat menggunung tiba-tiba menghilang berubah menjadi tanah. Sangat mudah pula Gusti Allah mengembalikan kekayaan dari seseorang dalam kedip mata. Bahkan harta Tuhan itu bisa diambilnya saat ini juga, berujar si pencari rumput dengan nada penuh wibawa. Sehingga akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan mengetahui kalau sang pencari rumput adalah Sunan Kalijaga. Lalu sang bupati mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaannya kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, entah karena diperintah Sultan Demak Bintara ataupun kemauan sendiri. Sumber-sumber ini saling berbeda versi. Didampingi istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali.
Mojosongo, Selagiring, dan Wedi. Menurut satu babar konon sang pangeran inilah yang beri nama tempat-tempat itu. Saat berkelana bersama istri tersebut terdapat beberapa kisah menarik, di antaranya saat dicegat kawanan rampok, serahkan hartamu atau kau akan kuhajar, hingga babak belur. Demikian ancaman kepala rampok yang bernama Kisambang Dalang sang perampok. Kata Sudan Padanaran, aku tidak membawa harta, jawab sang pangeran. Perampok itu tidak percaya, lalu merampas tongkat sang pangeran. Kemudian sang pangeran berkata, ini begal keras kepala seperti domba saja. Aneh sekali, kepala si Kisambang Dalan berubah menjadi seekor kepala domba. Lalu sang perampok meminta maaf kepada sang pangeran. Namun sang pangeran berujar bahwa jika Kisambang Dalan ingin menjadi manusia normal maka harus bertirakat dan bertobat untuk menembus dosanya. Lalu setelah bertobat, Kisambang Dalan dikenal dengan nama Syekh Domba. Makamnya ada di makam daerah Sunan Padanaran ini. Sementara sang pangeran Mangkubumi lalu menetap di Tembayat yang sekarang bernama Bayat atau Klaten, dan menyiarkan agama Islam dari sana kepada para petapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya dia mampu meyakinkan mereka dan memeluk agama Islam, oleh karena itu disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Dan sampai sekarang tiap hari banyak yang ziarah ke makam ini. Dan di sini di komplek makam Sunan Bayat ini terdapat banyak makam-makam santri-santri beliau, termasuk tadi Syekh Domba dan yang lainnya. Dan kali ini saya ziarah bersama rombongan Suryalaya, yaitu Pondok Pesantren Suryalaya dari anak-anak Inabah, tempat rehabilitasi mental dan kecanduan narkoba dan lain sebagainya, yaitu Inabah 29 dari Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga bermanfaat sejarah sekilas ini dan menambah pengetahuan, menjadi referensi, dan jika ingin ziarah ke sini semoga mendapat barokah dan karomahnya para wali 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari-hari tertentu banyak yang berziarah ke tempat ini, terutama malam Jumat Kliwon, dan kebanyakan orang-orang yang syariatnya berjualan, dagang, banyak yang berdoa di tempat ini karena makom ini makom ijabah, sehingga banyak yang syariatnya berdoa di makam ini. Yang jualan banyak yang laku, terutama untuk keduniaan, dan untuk santri juga banyak yang menyerogan kitab karena beliau juga seorang ulama penyebar agama Islam. Karena pada zaman dahulu waktu Sunan Bayat mau ke tempat ini, dia mampir ke warung tempat orang jualan, dan tempat tinggalnya beliau itu jualannya jadi laku, sehingga banyak orang yang ziarah untuk sana jualan ke tempat makam Sunan Bayat ini. Makam Sunan Bayat ini terdapat di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin